Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 2 SD Regina Pacis Bogor. Pelajaran 5 dengan materi Kisah Kain dan Habel. Diberikan secara online bersama Ibu Marta Amosa, Rudatin Widi Astuti. Apa kabar anak-anak? Salam jumpa kembali dengan Ibu Marta dalam pembelajaran agama Katolik. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa dan tutup matamu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan jauhkanlah kami dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, hari ini kita masuk pada pembelajaran agama pelajaran 5 tentang kisah Kain dan Habel. Siapakah Kain dan Habel itu? Kain dan Habel adalah anak kembar dari Adam dan Hawa. Bagaimanakah kisah dari Kain dan Habel? Beginilah kisahnya. Anak-anak, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden atau Taman Firdaus, mereka memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Pekerjaan Kain adalah sebagai seorang petani, sedangkan Habel adiknya bekerja sebagai gembala kambing domba. Suatu hari, tiba waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain memberi persembahan kepada Tuhan berupa hasil pertaniannya. Namun yang dipersembahkan kepada Tuhan hasil pertanian bukan yang terbaik dari miliknya, tetapi yang busuk berupa buah-buah dan sayuran. Apa yang terjadi? Persembahan Kain ditolak. Tidak diterima Tuhan, karena Kain memberi persembahan tidak dengan ketulusan hati, berupa sayur dan buah-buahan busuk dari miliknya. Dan Habel juga memberikan persembahan kepada Tuhan berupa anak sulung kambing domba kesayangannya yang terbaik dari miliknya. Anak-anak, ada kepercayaan bahwa jika asap persembahan mengepul naik ke atas, tanda persembahan diterima Tuhan. Dan jika asapnya tertiup ke samping, tanda persembahan itu tidak diterima Tuhan. Demikian juga persembahan yang diberikan Kain dan Habel. Persembahan Kain tertiup ke samping, tanda persembahannya ditolak oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habel asapnya naik ke atas, tanda persembahannya diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima Tuhan karena Habel mempersembahkan yang terbaik dari miliknya dengan hati yang tulus, berupa anak sulung kambing domba kesayangannya. Kain menjadi marah kepada Tuhan dan wajahnya sangat muram. Tuhan mengingatkan Kain dengan berkata, "Mengapa kamu marah? Jika kamu mengikuti marah dan bencimu, maka dosa sudah mengintip di depan hatimu." Tetapi Kain tidak mau mendengarkan suara Allah. Kain mempunyai rencana jahat terhadap Habel. Ia ingin mencelakainya karena iri hati, dendam dan benci. Lalu Kain mengajak Habel berjalan-jalan ke kebun. Tiba-tiba Kain mencelakai Habel dengan memukulnya hingga terluka parah dan akhirnya mati. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain,
"Kain, di manakah adikmu?" Namun Kain menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Meskipun sebenarnya Tuhan sudah mengetahui apa yang dilakukan Kain terhadap adiknya Habel. Lalu Tuhan memberi hukuman kepada Kain, yakni bahwa Kain akan menjadi pengembara di muka bumi ini. Dan Tuhan pun memberi tanda di dahi Kain supaya tidak dicelakai oleh orang yang dijumpainya. Walaupun Tuhan menghukum Kain, namun Tuhan tetap melindunginya. Akhirnya Kain pergi dari Taman Eden dan menetap di tanah Nod sebelah timur Eden. Anak-anakku, dari pembelajaran tentang kisah Kain dan Habel ini, kita sebenarnya diingatkan untuk tidak menyimpan rasa iri hati, benci serta dendam terhadap siapapun, termasuk terhadap saudara-saudara, sebab sikap seperti itu merupakan perbuatan dosa dan akan merugikan diri sendiri serta merugikan orang lain. Tuhan tidak suka terhadap orang yang memiliki rasa iri hati maupun dengki. Dan hendaknya kita seperti Habel, jika memberi sesuatu kepada orang lain atau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dan jika memberi, hendaknya memberikan yang terbaik, seperti yang dilakukan Habel untuk Tuhan. Anak-anak, sudahkah kalian meneladani sikap-sikap baik yang dilakukan Habel? Sikap-sikap apa yang dapat kita teladan dari Habel? Anak-anakku, sikap-sikap baik yang dapat kita teladan dari Habel antara lain adalah: yang pertama, ketulusan hati; kedua, tidak menyimpan dendam; yang ketiga, murah hati; yang keempat, penuh kasih. Baiklah anak-anak, kiranya pembelajaran agama Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Sekarang tiba waktunya kalian mengerjakan lembar tugas agama pelajaran 5. Jangan lupa salin di buku tulis agamamu dengan tanganmu sendiri dan di sudut kanan atas diberi nama, kelas, dan nomor absen. Inilah lembar tugas agama pelajaran 5. Ada satu pertanyaan, tuliskan sikap-sikap baik dari Habel yang dapat diteladan. Oh ya anak-anak, untuk PR agama tonton kembali video pembelajaran ini secara berulang-ulang. Sebab dengan menontonnya berulang-ulang, sama halnya kalian belajar kembali. Baiklah anak-anakku, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Kita siapkan hati kita tutup mata kita, dan ciptakan suasana hening. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah aku supaya aku dapat meneladan sikap baik Habel, memberi dengan tulus hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, pembelajaran agama telah usai. Sampai bertemu kembali di pembelajaran agama berikutnya. Salam sehat anak-anak. Tuhan memberkatimu. Amin. Bye-bye.